Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam renungan pagi 7 menit bersama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Bobby Nanaryain. Renungan kita pada hari ini saya ambil dalam Efesus pasalnya yang ketiga tentang doa Paulus. Ada dua hal yang menarik yang perlu disimak dalam doanya ini. Yang pertama, ayatnya yang ke-18. Paulus berdoa supaya kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus adalah orang yang sepanjang hidupnya mencoba untuk mengukur nilai kasih Allah itu. Tapi dia tahu dan sadar betul bahwa dia tidak akan mampu untuk menghitungnya karena begitu luasnya kasih Allah itu. Kata-kata di atas barangkali merupakan ringkasan dalam 1 Korintus pasal 13, sebuah tulisan khusus Paulus mengenai kasih. Paulus menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kasih. Dia katakan dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8 bahwa kasih tidak berkesudahan. Itu sebabnya dia tidak memiliki obsesi duniawi apa-apa kecuali berusaha untuk memahami kasih Allah itu lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan berusaha untuk menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kesehariannya. Karena itulah dia berdoa supaya umat-umat Allah lainnya juga kiranya selalu memikirkan terus tentang kasih setia Allah itu dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, ayatnya yang ke-20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari pengalaman hidupnya, Paulus menyadari betul betapa berkuasanya Allah itu dalam kehidupan ini, karena dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Paulus yang tadinya seorang penganiaya umat Allah, akhirnya menjadi orang yang selalu mengalami aniaya karena telah menjadi hamba Allah, dan itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia yang biasa menerima fasilitas hidup berkecukupan sebagai salah seorang dari kalangan elit Yahudi, rela hanya menjadi penginjil sukarela atau self-supporting dengan membuat dan menjual tenda. Itu juga tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia yang pernah terlibat langsung pembunuhan atas Stefanus, sekarang membiarkan dirinya untuk dibunuh, dan itu juga tidak pernah terpikirkan juga dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, dengan berdasarkan dua hal yang di atas, yakni kasih Allah yang tidak terbatas dan kuasa Allah yang tidak terbatas, masihkah kita ada keraguan untuk menyerahkan kehidupan, rencana, dan seluruh permasalahan yang ada ke dalam tangan Tuhan? Jika Paulus pernah mengalami kehebatan kasih dan kuasa Allah itu, mengapa kita tidak bisa? Saya percaya kita semua juga mengalami kehebatan kasih dan kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, dan bukti nyata kita masih ada sampai pada saat ini. Itu semua karena kehebatan, kuasa, dan kasih Allah yang masih menjadi bagian kita. Biarlah pengalaman Rasul Paulus juga akan menjadi pengalaman kita hari ini. Dalam segala aktivitas kita, marilah kita percaya akan kuasa dan kasih Allah ini akan menyertai kita hari ini. Kiranya berkat kasih sayang Tuhan akan menjadi bagian kita dimanapun kita berada hari ini. Percaya bahwa kasih dan kuasa Allah yang luar biasa itu, yang melampaui pikiran, akan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami boleh mengalami kedahsyatan kasih setiamu dan kuasamu pada pagi hari ini lewat sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dapat memotivasi kami untuk tetap percaya akan kehebatan dan kuasa kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara mendengarkan firman Tuhan, memberkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan mereka hari ini dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk janji kasih setia Tuhan dan kuasa-Mu akan menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.